Seperti yang kita ketahui, bumi merupakan rumah bagi 7,8 miliar manusia, yang mana 66,6% diantaranya menggunakan teknologi digital untuk melakukan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi menyumbang sekitar 2% dari emisi karbon dioksida global, atau kurang lebih sama dengan industri penerbangan. Selain itu, dalam pembuatan perangkat komputasi juga menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, karena dibutuhkan banyak sekali bahan kimia dan juga bahan bakar fosil untuk menciptakan perangkat komputasi, serta banyak bahan yang digunakan dalam membangun perangkat komputasi juga berbahaya dan sulit untuk didaur ulang. Lantas, bagaimanakah cara untuk mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menggunakan konsep green computing. Apa itu green computing? Green computing atau komputasi hijau sejatinya merupakan sebuah konsep, gerakan, dan juga paradigma pemanfaatan teknologi yang dikaitkan dengan kondisi lingkungan hidup saat ini. Kemajuan teknologi memberikan banyak sekali pengaruh dan juga manfaat bagi manusia. Namun, di sisi lain, terdapat ancaman kerusakan, kelestarian, dan juga kelangsungan hidup bagi makhluk hidup di bumi ini akibat dari teknologi-teknologi tersebut. Salah satunya adalah polusi akibat emisi karbon. Pemanfaatan teknologi komputerisasi apabila tidak digunakan secara bijak juga dapat memicu terjadinya polusi karbon ini, mengingat bahwa energi listrik yang digunakan berasal dari bahan bakar fosil. Oleh sebab itu, green computing haruslah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penerapan green computing dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ruang lingkupnya. Pertama, green computing pada data center. Data center memiliki beberapa permasalahan, yaitu mahalnya biaya perawatan, biaya operasional, lalu ada juga permasalahan pada konsumsi listrik, pendingin, dan ruangan. Namun, dengan penerapan green computing, hal itu dapat diselesaikan dengan penerapan berbagai hal berikut. Pertama, teknologi server hemat energi, yaitu dengan melakukan pengaturan clock prosesor. Jika task yang dijalankan tidak banyak, maka clock prosesor dikurangi. Hal ini berguna untuk efisiensi kinerja prosesor. Keuntungan yang diperoleh dengan teknologi ini adalah hemat energi, karena suhu yang dihasilkan rendah. Dengan suhu yang rendah, maka energi pendingin yang dibutuhkan pun juga rendah. Selanjutnya ada teknologi virtualization. Dengan teknologi virtualization ini, dari sebuah mesin yang di dalamnya memiliki 3 mesin namun secara virtual, sehingga keuntungan yang didapat dengan teknologi ini adalah hemat ruang, energi, kabel, dan optimalisasi mesin. Kedua, green computing pada stasiun kerja. Biasanya pada sebuah perkantoran, stasiun kerja merupakan penyedot energi terbesar. Tetapi dengan solusi berikut yang berpatokan pada green computing, hal tersebut dapat diakali. Pertama, teknologi power management. Teknologi yang terdapat pada BIOS ini melalui Advanced Configuration and Power Interface akan memotong penggunaan energi dengan rata-rata sebesar 25% konsumsi energi. Yang kedua, melakukan penggantian dari desktop dengan laptop. Dengan pergantian desktop PC dengan laptop, jelas penggunaan energi pada workstation akan berkurang besar, dikarenakan konsumsi energi laptop lebih kecil. Ketiga, green computing pada diri sendiri. Green computing pada diri sendiri adalah hal yang kita bisa lakukan pada sehari-harinya, misalnya dengan menggunakan komputer daur ulang atau menggunakan komputer lama yang di-upgrade spesifikasinya menjadi versi yang terbaru. Kemudian menggunakan kertas daur ulang untuk pencetakan dokumen, menggunakan layar monitor seperlunya. Jadi, inti dari green computing pada diri sendiri adalah penggunaan energi secara hemat dan efisien. Setelah kita dapat menerapkan green computing dalam kehidupan, tentunya kita juga dapat merasakan manfaatnya, seperti menghemat daya dan hemat listrik, memperpanjang usia perangkat komputer,
mengurangi emisi karbon dioksida, membutuhkan sedikit hardware, penghematan kertas, terhindar dari krisis listrik yang berlanjut, memelihara lingkungan agar menjadi lebih baik, dan ramah lingkungan. Simpulannya, kita harus dapat menggunakan teknologi digital dengan sebaik mungkin, serta seefisien mungkin, supaya tidak menimbulkan dampak yang buruk ke depannya. Oleh sebab itu, kita harus dapat memahami dan menerapkan konsep green computing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.